Assalamualaikum dulur. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini tetap ya dulur semua dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Untuk hari ini masih tetap berhubungan dengan BPJS Kesehatan. Saya ingin menyampaikan informasi bagaimana sih caranya agar kita bisa mendapatkan perawatan persalinan bagi ibu dan calon bayi yang akan lahir. Jadi mungkin ini informasi lama ya dulur, tapi karena ini berdasarkan pengalaman yang sudah pernah saya alami sebelumnya saat istri saya mengandung anak kedua dan ketiga. Jadi saya ingin berbagi informasi yang menarik ini. Simak terus ya dulur. Jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Jadi itu ya. Jadi yang jelas prosedur selama kita memerlukan perawatan ketika hamil sampai nanti akan berujung ke persalinan, itu kita bisa menggunakan atau memanfaatkan kepesertaan kita di BPJS Kesehatan. Bagaimana cara kira kontrol ke rumah sakit, ke puskesmas ya. Kemudian jika memang ada indikasi harus dilakukan operasi sesar, misalkan ini dokter biasanya akan merekomendasikan ketika ditemukan indikasi-indikasi seperti preeklamsia, tekanan darah tinggi pada sang ibu yang memang sangat riskan ya, atau ada penyakit-penyakit lain, atau karena posisi bayi yang memang saat sudah mendekati HPL tapi posisinya masih dalam belum bagus, ataupun terlilit tali pusat dan sebagainya. Jadi itu ya dulur. Jadi kita memang harus benar-benar bisa dan tahu kapan kita bisa menggunakan kartu BPJS Kesehatan kita untuk mendapatkan layanan kesehatan ya. Jadi hampir semua penyakit itu bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan, termasuk persalinan dan kelahiran bayi ya. Bahkan bayi yang belum lahir pun ketika sudah ada ruh masuk, kemudian sudah mau mendekati masa kelahiran, itu sudah bisa didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Jadi jangan takut, jangan ragu untuk menjadi peserta BPJS. Saya 2 kali kelahiran anak saya juga semuanya menggunakan BPJS. Tidak ada perbedaan memang saat di ruangan persalinan antara kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Namun ketika nanti setelah lahir, baru itu akan diarahkan ke kamar perawatan biasa sesuai dengan kelasnya ya. Jadi tidak akan ada kerumitan atau kesusahan selama kita mematuhi prosedur yang sudah ditetapkan BPJS ya. Kita bisa melalui tahapan-tahapan tersebut dengan aman, kemudian dengan nyaman dan tidak ribet ya. Karena salah satu tujuan BPJS di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya sebenarnya adalah mempermudah dan memperbanyak layanan bagi pesertanya. Jadi kalau dibilang bahwa menggunakan BPJS itu ribet, enggak ya. Jadi itu memang sudah
layanannya memang harus bertahap, berjenjang, tetapi masih bisa dijangkau ya. Yang kita butuhkan adalah kita butuh pelayanan seimbang dengan apa yang sudah kita keluarkan sebagai peserta. Jadi kalau kita biasanya masih ragu, Pak, bayar segini tapi pelayanannya begini ya. Tapi sekarang pelayanan BPJS sudah semakin baik dan memadai. Hampir di semua puskesmas bisa melayani kelahiran. Ya, juga banyak sekali klinik-klinik, kemudian rumah sakit tipe C, tipe D yang juga bisa membantu. Ya. Kita juga tidak akan diribetkan ketika misalkan kondisi darurat ya. Tengah malam atau kondisi pas hari libur, bidan tidak ada, puskesmas tutup, maka kita bisa juga melakukan proses persalinan langsung ke rumah sakit ya. Misalkan yang terdekat adalah rumah sakit, maka kita bisa langsung datang ke rumah sakit untuk melakukan persalinan. Entah itu nanti persalinannya dijalankan dengan normal ataupun dengan metode sesar, itu masih bisa dilakukan ya. Kalau kondisi darurat, tetap dulur-dulur bisa segera langsung ke IGD rumah sakit terdekat. Itu ya dulur, untuk sekilas informasi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe agar selalu mendapatkan informasi-informasi menarik dari channelnya Mas Bro.